wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesempatan malam ini, tepatnya hari Minggu 31 Oktober 2021, sepertinya saya lihat cuaca cerah, sehingga sinyal kita juga di kesempatan ini juga bagus saya lihat, karena respon dari kawan-kawan juga bagus. Oke, di kesempatan ini, sebelum masuk ke materi kita, mungkin saya ingin flashback dulu Bapak Edward tentang materi-materi sebelumnya. Nah, kebetulan sekarang kita sudah di modul ke-7. Cuman seharusnya kita itu refleksi, karena kebetulan saya sudah mendapat pemateri untuk materi inspirasi, makanya saya merencanakan ini kita klaim sebagai materi inspirasi, karena narasumber kita datang dari kalangan praktisi dari dunia dunia kepengawasan pemilu, seperti itu. Nah, kemarin kita sudah masuk ke kebinekaan, kunjungan ke Masjid Agung An-Nur, kemudian bedah film juga sudah kita lakukan, kemudian ada talk show juga dengan tokoh Riau. Kemarin diisi oleh Bapak Rahmat Ilahi sebagai praktisi ekonomi syariah yang ada di Provinsi Riau, seperti itu. Nah, untuk kesempatan ini, karena mungkin kita tidak melakukan refleksi, sehingga tanya jawab kita tentang modul-modul sebelumnya, yaitu kunjungan ke Masjid Agung An-Nur atau tentang bedah film, mungkin kita skip saja dulu kayaknya. Mungkin kita masuk saja ke materi kita, karena saya baru ingat kita inspirasi. Pemateri kita adalah Bapak Edward dari dunia kepengawasan pemilu. Nah, beliau ini salah satu komisioner Bawaslu di Kampar, Provinsi Riau. Nah, beliau juga mantan aktivis mahasiswa pastinya. Tentunya kita akan bisa sharing tentang bagaimana pengalaman beliau, bagaimana kisah-kisah yang ada di dunia profesionalisme yang sudah beliau jalankan, terutama sesuai dengan tema kita di malam ini, yaitu bagaimana harapan dan tantangan dunia kepengawasan pemilu dalam keberagaman suku, ras, dan agama dalam pemilu mendatang. Nah, mungkin kesempatan saya berikan kepada Bapak Edward, SS, MIP, kepada Bapak kami persilahkan. Ya, untuk sekedar informasi Bapak, di sini mahasiswa kita seharusnya ada 20 orang, cuman yang hadir sekarang 13 orang, ya biasa dalam perkuliahan. Dan mereka ini dari berbagai provinsi yang ada di Pulau Jawa. Itu untuk informasi kepada Bapak Edward. Ada dari Semarang, ada dari Universitas Pancasila di Jakarta ya, Jakarta Selatan, ada dari Purwakarta juga, seperti itu. Artinya program ini adalah program sharing knowledge atau membuka wawasan kawan-kawan semua mahasiswa Nusantara untuk bisa melihat bagaimana keberagaman dan kebinekaan yang ada di Riau. Cuman dalam beberapa sesi
terutama dalam sesi inspirasi ini saya mengundang tokoh-tokoh yang bisa berbagi ilmu dan wacana kedepannya tentang kedaerahan yang ada di Riau. Nah, hari ini, malam ini, kesempatan ini, Pak Edward berbicara tentang dunia kepenguasaan pemilu. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pada malam ini saya sangat berbahagia karena beberapa hari yang lalu saya disampaikan oleh Pak Abdul, Pak Muhammad Khairul Abdul, untuk dapat berdiskusi dan bercakap-cakap. Kalau bahasa kami di Melayu ini bercakap-cakap, kalau bahasa nasionalnya berdiskusi, untuk dapat bercakap-cakap dengan teman-teman rekan-rekan mahasiswa. Dan beliau sampaikan kepada saya jumlahnya 20 mahasiswa dan terdiri dari beberapa provinsi, beberapa universitas. Ini sebuah khazanah yang luar biasa. Hari ini sebenarnya yang harus menuntut ilmu itu saya kepada teman-teman yang ada. Yang hadir berapa Pak Abdul? 13 ya? Yang hadir 13 ini sebenarnya saya yang harus lebih banyak bertanya, sehingga memang kita diskusi berkenaan dengan kebangsaan, kepengawasan, dan bagaimana melihat Indonesia pada masa yang akan datang. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kita bersyukur, alhamdulillah, malam ini kita diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama, sehingga memang walaupun kita jauh, tetapi didekatkan oleh sebuah teknologi, didekatkan oleh sebuah keinginan bagaimana menuntut pengetahuan yang lebih, mencari ilmu, dan bagaimana kita bisa bersama-sama berbagi pengawasan, berbagi pengalaman, berbagi ide dan gagasan pada malam ini. Saya disampaikan oleh panitia, Pak Abdul, bahwa temanya adalah harapan dan tantangan dunia kepengawasan pemilu dalam keberagaman suku, ras, agama dalam pemilu 2024. Pemilu 2024 itu juga ada pilkada 2024. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita menganut paham di dalam pemerintahnya, yaitu paham demokrasi. Dan itu juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaan. Di sana dijelaskan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang berkedaulatan rakyat. Jadi yang berdaulat itu adalah rakyat. Maka paham demokrasi sesuai yang selalu kita dengarkan disampaikan oleh banyak pihak di dalam berbagai macam webinar, dalam diskusi, dalam kajian ilmiah, apa itu demokrasi? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu. Itu dijelaskan di dalam pembukaan Undang-Undang 45, yang seperti yang saya bacakan tadi. Dan juga, hal ini juga disampaikan di dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal 28. Di dalam pasal 28 dijelaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengumpulkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi, paham demokrasi yang kita angun ini, sudah ada acuan yang jelas, yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, paham demokrasi ini, dalam praktek, bagaimana rakyat berdaulat tersebut, maka di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45, ada yang namanya pemilihan umum. Pemilihan umum ini ada dua macam. Yang pertama, pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Ada pemilihan kepala daerah secara serentak yang akan insya Allah dilaksanakan pada tahun 2024. Semua itu jelas termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Saya hanya akan memantik diskusi kita pada malam ini. Jadi saya tidak akan menjelaskan ini terlalu mendalam. Saya tidak ingin menceramahi tokoh-tokoh mahasiswa, karena hari ini tokoh-tokoh mahasiswa dibutuhkan oleh bangsa ini untuk menceramahi bangsa ini bagaimana memberikan kebaikan bagi negeri ini. Jadi saya hanya memantik diskusi kita. Dan bukti demokrasi itu milik rakyat, maka adalah dibentuklah yang namanya pemilihan umum. Pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ada pemilihan umum dan ada pemilihan kepala daerah dalam rangka memilih bupati, gubernur, wali kota, dan segala macamnya. Jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian, itu adalah bagaimana rakyat itu berdaulat, bagaimana demokrasi itu memang untuk rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin di negeri ini. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau bicara tentang bagaimana harapan kita di dalam pemilu 2024, kami, kalau bisa kami, atas nama penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, tentu kami berharap di dalam pemilu 2024 nanti, pemilu dan pilkada ini serentak berjalan dengan baik. Nah, ini semua kita pasti berharap. Karena kita ingin siapapun yang terpilih adalah anak bangsa yang betul-betul dipilih oleh rakyat karena daulat rakyat. Yang dipilih oleh rakyat karena memang dipilih bukan karena adanya pelanggaran dalam pemilihannya. Dan selanjutnya, kita berharap juga tahun 2024, pemilihan umum ini proses dan hasilnya tak banyak lagi pelanggarannya. Nah, ini. Karena terkadang memang kalau sudah banyak pelanggaran, maka akan muncul distrust, ketidakpercayaan publik. Sehingga memang ini kita berharap tahun 2024, pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 berjalan dengan baik, pelanggaran-pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran tindak administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu itu semakin minim. Sehingga hasil yang dimunculkan juga berintegritas dan berkualitas. Itu harapan kita dalam pemilihan umum tahun 2024. Rekan-rekan mahasiswa, apa yang diperlukan sebenarnya? Yang diperlukan sebenarnya adalah kita memang harus mengkaji dan mengevaluasi secara mendalam apa hasil pemilihan umum tahun 2019. Bagaimana pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di masa pandemi. Karena memang tahun 2024 tidak ada jaminan bahwa pandemi ini akan berakhir. Maka ini juga menjadi tantangan bagi kami sebagai pengawas pemilu, bagaimana pelaksanaan pemilihan umum nantinya berjalan dengan baik. Jadi memang evaluasi mendalamlah yang perlu kita lakukan, sehingga memang kita menemukan kualitas di dalam demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Dapat kami sampaikan bahwa memang sampai hari ini para stakeholder, pemangku kepentingan yang menentukan jadwal dan kapan pelaksanaan 2024 itu belum ada tanggalnya. Kalau undang-undang hanya menyatakan bahwa pemilu itu serentak di 2024. Kemungkinan yang serentak itu adalah tahunnya dipisahkan antara pemilu presiden, DPR, DPD dengan pemilihan kepala daerahnya. Kalau dalam wacana pemangku kepentingan hari ini ada beberapa usulan tanggal yang muncul dan itu belum final. Finalisasinya sedang digodok oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Komisi Pemilihan Umum, bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum, bersama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini belum ditentukan. Karena di tahun 2024 tidak sedikit yang akan serentak itu. Ada 34 provinsi. Indonesia ini memiliki 34 provinsi. Dan ada 514 kabupaten kota. Ini tidak sedikit. Jadi memang butuh kajian mendalam dari para bapak-bapak kita yang berada di Senayan bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga memang muncul jadwal yang tepat dalam pelaksanaan pemilu, karena kita berharap tahun 2024 memang pemilu ini menghasilkan
hal-hal yang berkualitas. Rekan-rekan mahasiswa, yang perlu kami sampaikan juga bahwa di dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum, Bawaslu secara nasional itu selalu mengedepankan pencegahan. Nah, ini ada sebuah moto dari Bawaslu itu, pencegahan. Pencegahan ini daripada penindakan. Jadi begini, ketika ada kampanye, umpamanya, kami mengingatkan kepada peserta pemilu. Peserta pemilu itu adalah partai politik, para calon-calon, dan tim sukses, ada calon DPD dan segala macamnya. Kami sampaikan bahwa di dalam pelaksanaan kampanye, kami ingatkan kepada para juru kampanye, jangan menyampaikan hal-hal yang bersifat fitnah. Tidak boleh menyampaikan hal-hal yang bersifat kampanye hitam. Kampanye hitam ini yang dikenal dengan black campaign itu adalah selalu menyampaikan fitnah tentang calon lainnya dan tidak boleh menyebarkan berita hoax. Berita hoax ini adalah sebuah kondisi umpamanya untuk menjatuhkan lawan dengan menyampaikan sebuah hal yang tidak tepat. Maka kami lakukan pencegahan. Kami datangi tim sukses dan kami sampaikan kepada para peserta pemilu, pencegahan ini penting supaya kualitas pemilu itu baik, supaya tidak ada diskriminasi di dalam pemilihan umum bagi peserta pemilu. Tidak ada yang ini diberikan kebebasan untuk ngomong apa saja, ini tidak boleh, tidak ada. Semuanya sama di mata hukum. Maka Bawaslu selalu menyampaikan ide pencegahan ini supaya kita ini yang berada di 34 provinsi, yang berada di 17.000 pulau kita ini ya, dengan jumlah bahasa yang luar biasa banyaknya, dengan suku, ras, agama yang begitu banyaknya, memang butuh saling pengertian kita di dalam mengkampanyekan diri kita apabila kita adalah peserta pemilu dalam suatu ajang-ajang pemilihan umum. Maka Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu resmi di negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selalu mengedepankan pencegahan, bahwa kita tidak ingin teman-teman peserta pemilu partai politik itu di dalam berkompetisi dalam negeri yang berdemokrasi ini menyampaikan sesuatu yang tidak tepat, menjelekkan, memfitnah, menghina agama, menghina suku, menghina ras, menghina kulit, menghina segala macamnya. Itu kita tidak inginkan. Maka kami selalu melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan. Dan yang sangat positif yang dilakukan sebenarnya oleh pengawas pemilu hari ini, secara nasional, dan ini pesertanya mahasiswa yang banyak ini, Bawaslu itu mengadakan sekolah kader pengawas partisipatif. Karena jumlah pengawas pemilu itu tidak banyak se-Indonesia. Maka butuh masyarakat di dalam melakukan pengawasan. Pengawasan pemilu itu tidak bisa hanya oleh pengawas pemilu resmi, tetapi oleh masyarakat yang mempunyai kewajiban melihat, memperhatikan, mendengar apabila terjadi pelanggaran dalam sebuah pelaksanaan pemilihan umum. Maka sekolah kader pengawas partisipatif merupakan salah satu bagian cara yang dilakukan oleh Bawaslu mengajak teman-teman mahasiswa, bukan hanya mahasiswa yang sudah tamat pun kuliah ikut peserta, yang ada persyaratannya bagi yang ikut peserta, hari ini sudah masuk kepada tingkat sekolah kader nasional. Dan ini dilakukan sudah hampir 3 tahun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kenapa kita rekrut teman-teman untuk menjadi kader pengawas? Begitulah bahwa bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tidak bisa sebuah keadilan pemilu, hasil pemilu yang berkualitas, hasil pemilu yang mempunyai integritas tinggi itu hanya dilakukan pengawasannya oleh pengawas pemilu saja. Kita ini terlalu banyak suku, ras, agama, sehingga memang butuh sinergi bersama. Apabila kita melihat sebuah pelanggaran, maka teman-teman mahasiswa pun harus terlibat di dalam melakukan pengawasan dan memberitahukan kepada pengawas pemilu apabila melihat pelanggaran yang sangat fatal. Bisa menjadi pelapor, memberikan informasi penting, sehingga memang hasil kualitas pemilu itu bisa
terjamin. Ini yang paling penting di dalam sebuah pelaksanaan pemilihan umum. Rekan-rekan mahasiswa, itu dapat kami sampaikan dalam rangka bagaimana kita sebagai anak bangsa, sebagai orang yang peduli terhadap kemajemukan negeri ini, kita tidak boleh apatis apabila kita melihat di dalam proses bernegara, dalam proses demokrasi, terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka semua mesti terlibat, semua mesti ikut campur, semua mesti ikut memberikan kontribusi, sehingga memang keinginan masyarakat menjadi negeri kita ini negeri gemah ripah loh jinawi itu bisa. Itu yang perlu kami sampaikan. Maka kami juga menghimbau teman-teman, ini program pertukaran mahasiswa Nusantara 2021, pemilu 2024 memang kayaknya masih jauh. Tahun ini 2021, tapi hari ini tidak akan karena hari ini selalu berjalan. 2024 itu tahapan pemilu itu dimulai 20 bulan. Dalam Undang-Undang 7 dijelaskan di situ. Tahapan pemilu dimulai 7 bulan 20 bulan. Undang-Undang 7 tahun 2017, 20 bulan. Hari ini sedang digodok oleh bapak-bapak kita di Senayan dan para stakeholder tanggal yang tepat, sehingga memang kita sebagai anak bangsa memang harus memberikan kontribusi, masukan yang konstruktif, apa yang perlu kita berikan, sehingga pelaksanaan pemilu 2024 dalam sejarah Indonesia serentak 1 tahun itu semuanya, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Maka butuh kesepahaman kita, butuh toleransi kita di dalam ikut serta berkontribusi bagi negeri ini. Rekan-rekan sekalian, ada poin penting yang perlu kami sampaikan bahwa pengawas pemilu punya keterbatasan dalam jumlah sumber daya manusia atau jumlah personil di setiap provinsi. Karena kami di provinsi itu ada 5, dan di Jawa itu ada beberapa provinsi 7 anggota Bawaslu-nya. Di nasional 5, kalau di Jawa itu ada khusus Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu 7, dan yang lainnya itu 5 anggota Bawaslu-nya. Di kabupaten kota ada 5 dan ada 3. Kalau kami di Kabupaten Kampar ini anggota Bawaslu-nya ada 5. Kalau ada 3 kabupaten kota yang di Riau, Kuansing itu 3, Dumai 3, Kabupaten Kepulauan Meranti 3, dan di dalam undang-undang, amanat undang-undang untuk Panwaslu kecamatan itu ada 3, dan di Panwaslu desa itu ada 1. Bayangkan kalau desanya jumlah TPS-nya sampai 50. Ada desa Pandaujaya namanya di Kabupaten Kampar ini, itu TPS-nya jumlahnya 55. 1 yang mengawasi. Tapi 1 TPS ada pengawas TPS-nya yang diberikan hak mengawasi selama 1 bulan. Dan penyelenggara pemilu lainnya, KPU pun punya keterbatasan personil. Jadi memang kalaulah kita tidak terlibat secara bersama, secara masif, mahasiswa, rakyat, LSM, NGO, dan segala macamnya, kalaulah tidak terlibat dalam memberikan kontribusi dan pengawasan dengan baik, maka memang kita akan melihat banyak hal yang terjadi, pelanggaran-pelanggaran yang masif, money politik. Nah, ini money politik ini paling bahaya ini. Ini perlu kami sampaikan, money politik ini. Karena tidak semua memang masyarakat kita bisa diberikan uang sehingga memilih seseorang. Tapi tidak semua pula masyarakat kita menolak hal itu. Maka bagi masyarakat kita yang tidak menolak, inilah yang perlu kita berikan pendidikan politik. Perlu kita berikan pemahaman bahwa apa yang mereka terima itu adalah pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, dan itu membuat pemilu itu hasilnya tidak berkualitas. Jadi partisipasi kita bersamalah yang paling penting. Ini perlu kami sampaikan. Partisipasi masyarakat, partisipasi mahasiswa, karena mahasiswa itu namanya maha. Maha ini kalau maha ini kan tinggi itu, maha tinggi ya. Maha apalagi, maha santri ya, santri yang paling tinggi apalagi itu, maha guru katanya kan, yang tinggi juga mahasiswa. Kalau siswa SMA baru kan, kalau mahasiswa
berarti kita sudah diberikan beban amanah bersama-sama di dalam rangka memberikan masukan bagi negeri ini. Itu pemantik diskusi cakap-cakap kita pada malam ini. Saya lebih ingin mendengarkan ide-ide dan gagasan dari kawan-kawan. Bahkan saya tidak dalam posisi ingin kawan-kawan banyak bertanya, tapi tolong sampaikan informasi apa yang bisa saya dapatkan, sehingga memang kita bisa bercakap-cakap dalam diskusi ini. Kalau mau bertanya pun tak apa-apa, saya siapkan diri saya akan menjawab dengan sesuai kemampuan yang saya miliki. Demikian, Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa semuanya, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Edward, yang sudah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana dunia kepengawasan pemilu. Mungkin rekan-rekan mahasiswa di sini juga berpartisipasi dalam dunia kepemiluan, baik itu penyelenggara atau sebagai pengawasan. Nah, hari ini silahkan siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik dari rekan-rekan kepada Bapak Edward, atau juga gagasan apa atau masalah apa yang ada di dunia kepemiluan yang rekan-rekan mahasiswa bisa sharing, bisa tanya, bisa berbagi, seperti itu. Nah, silakan bagi yang ingin menyampaikan sesuatu atau memberikan pertanyaan, silakan. Mohon izin Bapak. Oke, Arianti, silakan Arianti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Arianti Putri Firdaus dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sungguh sebuah kehormatan bisa bertemu Bapak Edward malam hari ini. Saya izin sedikit sharing terkait pemilu di daerah saya ya Pak ya. Jadi beberapa tahun kemarin kan sempat ada pemilu. Nah, pemilunya itu kan dilangsungin gitu antara pemilihan presiden, kemudian DPR dan yang lainnya. Nah, di daerah saya itu banyak informasi terkait panitia-panitia penyelenggara pemilu yang kewalahan terkait hasil dari pemilu tersebut gitu Pak. Kan di tahun sebelum-sebelumnya pemilihan itu dipisah gitu. Nah, baru dimulai di tahun kemarin pemilihan itu digabung antara pemilihan legislatif dan badan DPR, DPD dan yang lainnya. Nah, sampai ada isu di daerah saya bahwa di pemilu tahun 2014 kemarin ada beberapa daerah yang punya panitianya sampai beberapa orang itu meninggal Bapak. Karena isunya tersebut karena kecapean dalam pelaksanaan pemilihan umum. Nah, apakah itu tidak menjadi sebuah pertimbangan untuk pelaksanaan pemilu di tahun selanjutnya nanti di tahun 2024 terkait bagaimana kondisi dari panitia penyelenggara dari pemilu? Itu untuk yang pertama Bapak. Kemudian untuk yang kedua, asas dari pemilu itu kan luber jurdil, di mana harus langsung, bersih, jujur, dan adil. Namun pada kenyataannya Bapak, Badan Pengawas Pemilihan Umum di daerah saya mengetahui bahwa hampir beberapa calon pemilihan itu mereka melakukan serangan fajar atau ya yang seperti itulah. Nah, tapi mereka justru seperti menutup mata akan hal-hal tersebut. Nah, menurut Bapak dan tanggapan Bapak, seharusnya kami sebagai orang yang melihat gitu dan kami melaporkan orang tersebut, namun orang tersebut masih tetap diam dan tidak ingin angkat bicara, harus seperti apa dan bagaimana? Seperti itu. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Arianti. Mungkin ada pertanyaan lainnya sebelum kita berikan kesempatannya untuk menjawab kepada Bapak Edward. Ada yang lain dulu? Pak Abdul. Oke, silakan Bapak. Pak Abdul, karena ini kita kalau bahasa Melayunya bercakap-cakap, jadi langsung aja kita tanggapi sambil diskusi dengan silakan, Bapak. Arianti ya, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung ya. Kebetulan saya yang di kampus Serang ya Bapak, di Banten. Jadi UPI punya beberapa kampus Banten ya. Oh gitu ya, UPI ya, UPI. Betul, ini sharing yang bagus bahwa
dalam Pilpres dan Pileg, karena lebih dikenal dengan Pileg ya, karena Pileg ini kan pemilihan legislatif. Legislatif itu ada DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Maka disebut dengan Pileg. Dalam pemilu Pilpres dan Pileg yang lalu memang kita prihatin kita berkenaan dengan luar biasa banyaknya yang meninggal, dan secara nyata kita melihat di media sosial, televisi, dan semua pemberitaan meninggal mayoritas karena kecapean, kondisi yang tidak lagi logis dan segala macamnya. Semua itu memang sudah kita lihat. Kami melihatnya bahwa ini tentu menjadi pertimbangan bagi para stakeholder. Stakeholder kita itu adalah Komisi 2 di DPR Pusat di sana. Kami ketika memantau berbagai macam kegiatan rapat kerja dengan penyelenggara pemilu, ini tetap menjadi perhatian oleh semua stakeholder kita. Pemerintah tentu tidak akan tinggal diam. Bagaimana mencari formulasi yang baik, maka kan sekarang itu sedang dicoba untuk rekap, bagaimana rekapitulasi itu secara elektronik dan segala macamnya. Tentu negara, bangsa tidak akan pernah tinggal diam bagaimana mencarikan formulasi yang baik dan jitu, sehingga memang pemilu ini semakin berkualitas. Kalaulah kita bandingkan dengan negara-negara maju, tentu tidak tepat. Kalaulah hari ini kita sudah lebih maju daripada negara-negara berkembang lainnya, ini sudah luar biasa. Kita sudah lebih maju dari beberapa negara berkembang. Tingkat partisipasi pemilih kita juga sudah luar biasa, lebih dari 75%. Jadi memang kita berharap juga bapak-bapak kita di Senayan memberikan pertimbangan penuh dalam rangka teknis. Karena permasalahan pemilu ini ada 3, permasalahan teknis. Teknisnya ini pemilihan, pemungutan, dan segala macamnya. Permasalahan yang kedua itu biasanya permasalahan SDM-nya. SDM-nya terkadang banyak anak muda nih yang tidak mau menjadi penyelenggara pemilu, tidak mau menjadi KPPS, sehingga banyaklah bapak-bapak yang tua-tua, yang sudah mau pensiun, mereka lah yang begadang sampai subuh. Maka ke depan, memang anak muda nih harus mengambil alih bagaimana penyelenggara pemilu ini bisa baik dan maju. Dan inilah permasalahan SDM. Bahkan kami di Kabupaten Kampar saja pernah kesulitan dalam mencari pengawas desa, karena ada beberapa daerah sulit yang di Kampar Kiri Hulu itu, masyarakatnya kalau sudah tamat SMA, itu merantau kuliahnya ke kota. Jadi ketika pemilihan umum, mereka tidak pulang. Mencari yang berusia minimal 25 tahun sudah sulit di sana. Akhirnya dapatlah bapak-bapak yang sudah memang menetap penuh di sana, usianya sudah sepuh, mereka lah kita tunjuk terkadang. Jadi memang ini juga menjadi pertimbangan semua pihak. Mudah-mudahan ini pertimbangan penuh oleh pemangku kepentingan nantinya. Dan betul saya sepakat tadi bahwa azas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil itu jelas di dalam Undang-Undang 7 itu termaktub dengan baik di dalam pasal 1 itu, bahwa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tapi kita masih mendengarkan ada juga yang tertangkap membagi-bagikan sembako, ada juga yang tertangkap membagi-bagikan uang cash, ada juga yang tertangkap membagikan bensin, ada juga yang tertangkap membagikan janji-janji politik. Ini apa yang terjadi? Sebenarnya ini ada 2 hal yang bertemu. Peserta pemilu itu partai politik, caleg-caleg, dan para calon bupati, gubernur, wali kota, mereka ada keinginan supaya dipilih. Maka cara yang sangat singkat, praktis bagi mereka mungkin adalah bagaimana membeli suara. Maka mereka berikanlah uang, ini saya kasih uang, saya kasih janji, saya kasih kesempatan, dengan komitmen kamu berjanji pilih saya. Yang menjadi problem, pemilih yang terdaftar sebagai pemilih, karena pemilih itu tidak semuanya terdaftar sebagai pemilih,
ada syaratnya seorang itu bisa menjadi pemilih. Semua pemilih ada syaratnya untuk bisa jadi pemilih. Berarti tidak semua warga negara Indonesia bisa menjadi pemilih. Jadi yang mempunyai hak untuk memilih, mereka pun kadang tergoda dengan rayuan, dengan bujukan. Siapa sih manusia yang tidak tergoda dengan uang? Tiba-tiba malam hari datang tim ketok pintu. Assalamualaikum. Pak, saya dari timnya Pak Muhammad Khairul Abdul. Pak Khairul Abdul ini calon mengajukan apa Pak keinginan supaya bisa membantu Pak Abdul terpilih menjadi bupati. Nah, Pak Abdul ini karena duitnya banyak, dia ini kan sarjana teknik peminyakan ini. Dia tukang bor minyak dia nih, banyak duitnya nih. Jadi bagi-bagilah satu kepala 200 Pak katanya. Siapa yang tidak tergoda dengan 200? 200 zaman saat ini nih, Masya Allah. Kondisi masyarakat lagi sulit kan gitu. Tergoda lah. Nah, problemnya seperti itu. Masyarakat kita, sebagian, tidak semuanya ya, masih ada yang memang tidak peduli. Ambil aja lah, tak apa-apa lah katanya. Dan juga nanti pemilihannya dia nggak tahu juga kita pilih dia atau tidak. Tapi kalau yang punya janji dalam hatinya, saya akan pilih Abdul, tentu dia akan pilih kan. Kenapa dia pilih? Karena dia sudah dikasih kompensasi, kasih janji. Abang butuh apa? Saya butuh bensin, Bang. Saya ini kerja saya mencari kayu di hutan. Itu butuh minyak bensin untuk mobilisasi mobil macam. Nah, dikasih bensin. Sama aja itu. Money politik itu bukan hanya uang. Memang namanya politik uang. Tetapi dibelikan benda, dibelikan beras, dibelikan cabai, dibelikan minyak, juga itu bagian dari money politik. Jadi memang ini dua hal yang sangat kalau udah bertemu hal seperti ini, yang satu pengen, yang satu sangat menerima. Nah, ini bahaya. Yang satu kan pengen duduk nih, yang satu menerima dengan legowo. Nah, ini kan bahaya ini. Tapi kalau seandainya satu ini punya integritas, Arianti umpamanya punya integritas, sudah terdaftar sebagai pemilih, datang orang di Banten ke rumahnya, malam subuh-subuh. Halo Mbak, berapa orang di rumah ini? 3 ya? Ini ada duit 600.000. Bantu ya Pak Abdul. Kalau punya integritas tentu dia akan menolak. Oh maaf, kita sesuai dengan agama manapun tentu menolak hal suap menyuap. Apalagi di dalam Islam dijelaskan. Kalau bicara tentang Islam dijelaskan di dalam hadisnya. Penyuap, ya Pak Abdul ya, kalau salah tolong diingatkan Pak Abdul, karena Pak Abdul ini di samping teknisi minyak, dia ustaz juga ini. Bahwa penyuap dan yang disuap sama-sama masuk neraka. Jadi saya tidak bisa menerima Pak. Oh, ini banyak nih Bu katanya. Berapa Pak? 600. Waduh, ragu juga saya nih Pak kan gitu. Tapi tidaklah, yakinkan hati. Atau di Jawa berbeda tarif mungkin dengan di Sumatera Pak. Itu masalahnya. Kalau dikasih 100 nolak dia, kasih 200, waduh gimana Pak ya? Tunggu saya diskusikan dengan ayah saya dulu ya katanya. Ini problem, dan saya ketika awal-awal menjadi pemilih dulu sebelum ikut di dalam penyelenggara pemilu sebagai pengawas, itu rumah saya memang diketuk juga. Rumah saya ini, saya sebenarnya satu kampung nih dengan Pak Abdul ini. Satu kampung dia, tapi dia ini melalang buananya jauh dia. Saya menjaga negeri aja lah, menjaga Kampar dalam rangka sebagai pengawas pemilu. Kalau dia udah sampai kemana-mana dia. Jadi memang ada juga yang ketuk. Waktu tahun awal-awal saya menjadi pemilih di usia 17 tahun, itu ada juga yang datang. Tapi kan bertemu dengan orang tua saya. Orang tua saya tolak. Karena memang itu yang kita jaga, integritas kita jaga. Maka karena mungkin kami menolak dari awal money politik ketika dulu masih sentralisasi partai politik zaman Orde Baru, kami sudah menolak itu. Mungkin itulah sebabnya saya harus menjadi penyelenggara pemilu mungkin. Jadi Arianti memang kalau Bawaslu di dalam menangani ini tidak akan pernah menutup mata. Saya yakin di seluruh Indonesia
teman-teman pengawas pemilu, ketika ada pelanggaran money politik dan segala macamnya tidak pidana pemilu, mereka akan berbuat sehingga ini ditangani. Kalau ada permasalahan tidak terlanjutkan ini ke sidang pengadilan atau tidak ada vonisnya atau tidak ditindaklanjuti dengan baik, terkadang mungkin akibat tidak punya data, bukti dan segala macamnya. Dan yang menjadi problem adalah di tempat kita ini masih banyak masyarakat yang tidak ingin menjadi pelapor, takut. Di contoh yang ini kalau pelapor nanti siapa yang dia laporkan? Yang dilaporkan umpamanya adalah calon bupati. Nah, nanti terpilih dia jadi calon bupati. Ini kan bermasalah juga, takut. Banyak yang takut. Bahkan banyak yang tidak mampu menghadirkan bukti dan saksi-saksi. Yang melapor ada. Umpamanya Arianti berani melaporkan. Tetapi saksinya tak ada satupun. Nah, ini kan juga sulit. Kita ini hidup di negara hukum yang semuanya ada juknis hukumnya. Dan di dalam hukum pidana pemilu itu ada alat bukti yang menjadi dasar kita juga di dalam menindaklanjuti sebuah kasus-kasus pidana pemilu. Ya, problem kita selalu dihadapkan saksi yang tidak mau, bahkan sedikit pun ketika kita pun sampai kepada tanda kutip memberikan sedikit ancaman bahwa Bapak juga sebagai saksi kalau tidak peduli kami akan proses, mereka pun tidak peduli, begitulah saksi. Karena saksi ini penting. Saksi inilah yang akan menyampaikan kepada hakim bahwa si fulan melakukan pelanggaran pidana pemilu, dugaan dengan membagikan itu. Saya saksinya dan ini juga saksinya. Kan seperti itu. Apa buktinya? Ini buktinya. Ini berasnya, ini minyaknya, ini cabenya, ini gulanya. Dan itu problem. Kalau teman-teman bisa menghadirkan pelapor yang tepat, saksi yang ada, maka Bawaslu dalam konsepnya saat ini melakukan sekolah kader pengawas partisipatif, gunanya adalah supaya teman-teman berani memberikan laporan sekaligus menjadi saksi. Nah, ada takut lagi tuh. Karena memang dihadapkan kita dengan peserta pemilu yang punya masa banyak ini. Kalau Bawaslu, kalau menemukan, itu namanya temuan. Jadi ada dua di dalam pengawas pemilu itu yang penindakan pelanggaran itu. Yang pertama temuan. Kalau temuan pelanggaran pidana pemilu, itu biasanya ditemukan oleh pengawas kami di desa, pengawas kami di kecamatan, pengawas di kabupaten, pengawas di provinsi atau di Bawaslu Pusat, Bawaslu RI. Kalau laporan, berarti masyarakat yang melaporkan, atau peserta pemilunya, atau calegnya, atau partai politiknya, atau calonnya, atau masyarakat, atau LSM. Dulu juga pernah saya mendapat laporan beberapa kasus dari teman-teman NGO, LSM, berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang seorang kepala daerah. Habis itu juga kami juga pernah menangani kasus dugaan tidak pidana pemilu, dan ada yang lanjut ke pengadilan, ada yang tidak. Kenapa tidak? Ya itu tadi, pelapor tidak bisa menghadirkan saksi, sehingga memang di pengadilan di kepolisian saja, karena di dalam penanganan pelanggaran pemilu itu ada Gakumdu namanya. Di Gakumdu itu ada Bawaslu, ada polisi, dan ada jaksa. Nah, baru bisa masuk ke pengadilan. Inilah yang bersinergi di dalam penuntasan pelanggaran-pelanggaran tidak pidana pemilu. Tapi intinya bahwa sekecil apapun peran kita, itu sangat berarti bagi bangsa ini. Sekecil apapun keinginan kita memberikan yang terbaik di dalam menghasilkan pemilu yang berkualitas, berarti kita sudah ikut berkontribusi dan itu tercatat dengan baik nanti. Kalau tidak tercatat di negeri ini, berarti tercatat oleh malaikat di sebelah kanan kita besok, insya Allah, mendapatkan balasan di sisi Allah. Maka saya menghimbau kita semua sebagai kader-kader mahasiswa yang luar biasa dari beberapa provinsi yang ada, jangan pernah lengah. Tahun 2024 pemilu luar biasa di 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang akan serentak seluruh Indonesia. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kita mulai, kapan lagi kita mulai? Saat inilah kita mulai. Sambil baca buku di pustaka, sambil duduk-duduk,
kita akan selalu isilah keinginan kita bagaimana tahu hal-hal yang bersifat kepemiluan ini, karena pemilu ini menentukan baik buruknya nasib negeri ini. Demikian Arianti, luar biasa. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Oh, mohon maaf, saya bicara dari tadi rupanya masih mute. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari rekan-rekan mahasiswa yang lainnya? Ayo, kita bisa berbagi cerita, bertanya, dan berdiskusi apapun masalah kita tentang dunia kepemiluan begitu. Karena ya masih banyak problem yang kita lihat di lapangan tentang penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu ini begitu. Ya, yang lain bagaimana? Teman-teman mahasiswa ini saya sarankan pastikan di dalam pemilu 2024 teman-teman menjadi pemilih ya. Kalau belum masuk sebagai daftar pemilihnya, segera datangi KPU tempatannya, di mana KTP-nya berada, supaya menjadi pemilih. Karena banyak mahasiswa tidak menjadi pemilih, kuliah di Jogja. Iya, ini Pak, ini juga kemunduran dalam demokrasi. Jadi yang belum terdaftar sebagai pemilih, saya sarankan besok pagi datangi kantor KPU-nya. Silakan kakaknya, silakan KTP-nya terdaftarlah nanti itu. Nanti akan dimasukkan oleh KPU. Karena KPU ada program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulan. Setiap bulan sampai pemilu 2024. Jadi kan ada mahasiswa itu yang pada tanggal kan baru masuk 17 tahun itu sudah semester 1 itu belum SMA ya. Nah, yang SMA sudah dapat KTP yang 17 tahun itu sudah bisa menjadi pemilih. Maka segala datang untuk menjadi pemilih. Jangan sampai tidak menjadi pemilih. Karena juga saya dulu pernah kuliah tahun saya kuliah di Sumatera Barat itu tahun 99 ketika pemilihan umum itu. Banyak teman-teman yang tidak ikut menjadi pemilih karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Nah, ini mahasiswa sudah selalu menyuarakan bagaimana demokrasi semakin bagus, ternyata mereka tidak menjadi pemilih, bahkan tidak peduli terhadap bahwa dia belum terdaftar sebagai pemilih. Ini tantangan bagi kita ini. Karena walaupun ini berapa jumlah Pak Abdul? 15 berapa nih? Sekarang yang hadir ada sekitar 18-17. 18 orang ini kan banyak ini. Satu suara itu menentukan nasib bangsa. Bahkan ada di Kabupaten Kampar ini, seorang calon legislatif itu, dalam partai yang sama, itu selisihnya cuma 1 suara, bayangkan. Nah, kalau 1 suara itu menentukan, jadi memang kalau kita tidak terdaftar, segeralah. Jadi saya sarankan kepada teman-teman mahasiswa, mungkin karena terlalu sibuk kuliah, terlalu sibuk demo, terlalu sibuk ngurus tugas, terlalu sibuk cari diktat. Apa namanya diktat namanya Pak Abdul? Iya, mungkin yang begitu nggak ada lagi Pak Edward. Sekarang namanya ya? e-book namanya Pak. Sekarang udah zaman apa ya? Udah zaman teknologi. Software semua Pak Edward. Software semua. Nah, ini memang sampai kesibukan itu membuat kita lupa bahwa kita ini ternyata tidak masuk pemilih. Kita ini sebagai mahasiswa yang bicara tentang bagaimana demokrasi baik, ternyata ketika di data pemilihan umum tak ada nama keluar biasanya ditempelkan kantor desa itu. Nah, Oke, kita dengar dulu suara yang laki-laki nih Pak Edward. Saya tunggu respon dari Anwar, Taufan, atau Yogi. Silakan. Anwar lah dulu, Anwar. Mana suaranya Anwar? Atau memang ini ya. Taufan.
Oh iya Pak, saya mau tanya. Oke, silakan Di Topan. pemilu kan, ya di pemilu kan ada sogokan ya Pak, berupa uang, beras dan lain sebagainya. Nah, di situ apakah ada panitia khusus yang bisa memberantas itu Pak? Sekian Pak dari saya. Baik. Siapa nama tadi? Taufan ya? Siapa? Maaf. Iya Pak, iya Taufan, iya Taufan dari Semarang, Oke, Taufan. Kuliah di mana? PGRI Semarang Pak. Iya, iya, oke. Terima kasih, Taufan. Langsung saja ya, Pak Abdul ya. Iya Pak. Silakan Pak. Jadi memang di dalam pemilu itu sebenarnya di dalam undang-undang konsepnya sudah ideal. Sangat ideal. Kalaulah kita baca Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang tebal itu, tapi saat ini tidak tebal lagi karena tinggal di dalam handphone, download Undang-Undang 7 tahun 2017, jelas itu. Kalau bukunya, karena saya juga download, buku juga saya beli, tebal, itu jelas, sangat ideal. Bahwa pemilu itu adalah bagaimana memberikan pendidikan politik yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan segala macamnya. Bahwa di dalam pemilu itu masyarakat diberikan hak untuk memilih para calon pemimpinnya tanpa adanya intervensi apapun. Bahwa di dalam pemilu itu semua peserta pemilu tidak diperbolehkan menggunakan hal-hal yang tidak baik, menggunakan cara-cara yang tidak tepat, yang tidak diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan. Tidak boleh menyuap, tidak boleh menyogok dan segala macamnya. Namun terkadang memang ada juga oknum. Nah, ini kan bahasa oknum, ini kan bahasa yang selalu kita dengarkan. Kalau ada seorang pengawas pemilu yang bisa disuap, ada oknum pengawas pemilu di Kabupaten A menerima suap dari caleg sebanyak sekian, nah, kan oknum. Memang kita ini tidak bisa menjamin 100% dalam setiap sektor itu bersih. Maka yang perlu kita jaga adalah bagaimana kita ikut terlibat di dalam mengawasi ini. Maka setiap yang terlibat di dalam mengawasi ini, apakah itu masyarakat, LSM, wartawan, media massa, mereka harus melaporkan ini sehingga memang ini bisa diberikan tindakan. Kenapa ada pidananya? Dan pidananya itu di penjara. Kalau di dalam undang-undang pilkada, itu pidananya minimal 2 tahun itu yang money politik itu. Kalau di undang-undang pemilu lebih rendah, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung tingkat kasusnya. Jadi memang kalau bicara tentang sanksi luar biasa. Tapi memang inilah kondisi kita hari ini. Maka kita mulai ini dari bersama dengan kita semua. Kami juga di seluruh Indonesia, teman-teman Bawaslu, selalu menyuarakan pencegahan terhadap semua peserta pemilu, juga himbauan partisipasi kepada seluruh masyarakat agar terlibat di dalam pemantauan, pengawasan, sehingga semua peserta pemilu ini tidak bisa berbuat seenak hatinya. Kalau kita sudah solid, kalau kita sudah, masyarakat sudah tidak mau menerima suap, masyarakat sudah tidak mau menerima bantuan, maka peserta pemilu itu akan panik itu. Aduh, masyarakat sudah cerdas. Mencerdaskan ini memang tidak mudah. Ini butuh proses. Maka kita himbaulah minimal dari diri kita. Kita himbaulah dari keluarga kita. Kita himbaulah dari teman dekat kita. Kita himbaulah dari konco-konco kita. Kalau bahasa banyak teman-teman yang selalu bermain dengan kita. Kita mantapkan integritas.
integritas itu adalah harga diri kita sebagai anak bangsa di dalam menghadapi kehidupan ini. Tidak mudah kita disuap, dan kalau kita yang menjadi peserta pemilu tidak mudah kita menyuap. Nah, ini yang paling penting. Kita kuatkan integritas, Topan. Ayo kita mantapkan integritas kita sebagai anak bangsa. Kita harus yakinkan dalam hati dari awal, seandainya saya sudah menjadi pemilih tahun 2024 ini, maka saya akan menjadi pemilih yang bijak, menjadi pemilih yang bersih, menjadi pemilih yang tidak memilih sesuatu berdasarkan titipan amplop, berdasarkan titipan bungkusan, berdasarkan titipan janji. Pastikan itu. Karena kita lah yang mulai. Siapa lagi yang mulai? Mulai dari diri kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di antara teman-teman di dalam Google Meet ini sudah pernah menjadi pemilih? Sudah ada yang pernah jadi pemilih? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, berarti usianya sudah berapa itu? Mahasiswa nih? Karena mahasiswa itu umur 18 tahun biasanya kan? 18 tahun. Berarti udah semester berapa tuh yang sudah tuh? Semester 3, Pak. Semester 3? Oh, tahun 2019 pemilih atau Pilkada 2020? 2020. Oh, udah menjadi pemilih ya. Berapa dapat duit? Dapat duit dari orang tua, Pak, tapi Alhamdulillah. Dari calon bupati nggak ada? nggak ada, Pak. Jangan Jadi diterima. pengawas TPS, Pak. Oh, mantap. Itu. Pengawas TPS itu adalah ujung tombak pengawasan kami. Jadi pengawas TPS ini bekerja memang hanya 30 hari, 23 hari sebelum dan 7 hari sesudah. Itu menjadi ujung tombak. Nah, pengawas TPS inilah nanti megang C1. Oh, maaf, Pak. C1. Bukan pengawas, jadi saksi saya lupa. Oh, jadi saksi. Bagus juga itu. Berarti terlibat ya di dalam saksi calon bupati. Iya, 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 iya. Ya. Berarti sudah ada yang jadi pemilih ya. Berarti yang lain masih ada yang belum? Kita tahan dulu Pak Edward. Mari kita dengar dulu bagaimana pengalaman dari si Margi dulu dalam menjadi saksi di pemilu. Ya, Bagaimana silakan. Margi? Ya, jadi saksi itu capek, Pak. Habisnya saya langsung sakit. Oh, Atau gitu. cuma duduk sih, tapi Tapi kok kan capek ada- gitu, Pak ya. Apalagi yang Tapi kan ada memang ongkosnya ya. ngawasi yang rekapitulasinya itu yang paling lama kan ya. Ya, sampai jam berapa? Untungnya karena sama ibu saya, jadi yang sampai selesai ibu saya, Pak. Itu Margi ya. Itu pengalaman ya, pengalaman di dalam pemilihan pilkada ya. Berarti ini tahun 2024 semuanya yang belum terlibat akan terlibat ini ya. Berarti yang belum terlibat ada yang belum pernah menjadi pemilih ya? Ada ya? Sudah memilih semua, Pak. Udah milih semua ya? Iya. Udah memilih, udah ikut memilih. Ikut memilih, Pak. Saya mungkin mau sharing menambahi juga dari Margi, karena rumah saya juga dijadikan sebagai tempat TPS gitu, karena Ya. TPS itu dibagi per satuan RT gitu. Saya benar-benar tahu bagaimana mulai dari prosesnya, bagaimana panitianya, awalnya itu selesai sampai jam 1 malam. Itu karena padatnya warga juga, terus karena saat itu kita barengan gitu Pak, pemilihannya langsung menjadi satu, mulai dari pemilihan bupati, DPR, sama itu DPRD sama presiden gitu. Jadi 2019 ya? iya, 2019 sangat-sangat benar apa yang dikatakan Margi itu, sangat-sangat melelahkan. Ya, betul.
menjadi peserta pemilu, partai politik itu, caleg-caleg, calon bupati, gubernur, wali kota, itu capek. Menjadi saksi capek. Menjadi pengawas pemilu seperti kami ini letih. Menjadi penyelenggara pemilu seperti KPU dan bawahannya juga letih. Yang paling letih itu adalah di tingkat paling bawah, itu KPPS. Nah, KPPS itu, yang TPS itu kan ada KPPS-nya, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Itu ada 7 orang itu. Nah, mereka itulah yang menjadi ujung tombak yang luar biasa. Dan ini tidak main-main. Kalaulah mereka mogok, kacau semua tuh. Bayangkanlah. Kalau Bawaslu kami punya PTPS namanya, pengawas tempat pemungutan suara. Satu TPS itu satu pengawas yang kami siapkan mengawasi teman-teman KPPS yang bertuju ini. Nah, itu. Maka sinergitas antara KPU dan Bawaslu. Kenapa Bawaslu ada? Untuk mengawasi KPU. Karena KPU itu melaksanakan teknis. Nah, teknisnya. Kalau ada kesilapan, kalau ada sesuatu yang tidak tepat, saling mengingatkan. Begitulah gunanya di dalam negara berdemokrasi ini. Keberagaman inilah yang luar biasa sebenarnya. Kita yang berada di seluruh Indonesia ini punya teritorial yang berbeda, punya akses informasi dan fasilitas yang berbeda. Kalau kehidupan Jakarta yang semuanya sudah bisa secara elektronik, bayangkan kalau tinggal di daerah Papua, di daerah pedalaman Kalimantan, beberapa Sulawesi, bahkan di Riau ini, kami di Kabupaten Kampar saja masih ada beberapa kecamatan yang memang tidak ada akses internet. Ada sekitar 25 desa yang tidak bisa dijangkau oleh sinyal, sehingga memang semuanya secara manual. Nah, jadi kita mesti bersama-sama ikut terlibat dalam melihat ini. Jadi semuanya akan indah pada waktunya ketika memang kita bisa terlibat secara bersama dan kita sama-sama sadar akan keinginan kita di dalam mensukseskan sebuah pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas dimulai dari anak bangsa yang berintegritas. Anak bangsa yang berintegritas itu seperti apa? Ya, ketika kita tidak mau menerima sesuatu yang tidak tepat atau melaksanakan sesuatu yang tidak tepat. Pak Abdul, kebetulan di tempat saya ini hujan sangat lebat. Memang kalau seandainya saya tidak dengar atau terjadi gangguan sinyal, karena hujannya sangat lebat ini Pak Abdul. Terima kasih. Mungkin ini sudah habis juga waktunya Pak Edward. Mungkin pesan dan harapan kepada mahasiswa untuk penutup, Pak Edward. Terakhir. Apa Pak Abdul? Pesannya dan pesan-pesan Bapak untuk mahasiswa pertukaran mahasiswa Nusantara ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Abdul dan teman-teman mahasiswa sekalian. Terima kasih sudah bertemu malam ini. Saya bahagia dan saya bangga bisa berdiskusi dengan mahasiswa karena memang saya juga menghabiskan hari dan hidup saya ini selalu bermahasiswa. Di ruangan saya itu di Bawaslu itu selalu kehadiran teman-teman dari mahasiswa IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Himpunan Mahasiswa Islam, teman-teman HMI, teman-teman mahasiswa lainnya, tokoh-tokoh aktivis mahasiswa. Karena saya suka berdiskusi berkenaan dengan kehidupan demokrasi yang lebih baik. Jangan pernah berhenti diskusi dan jangan pernah berhenti membaca buku. Karena membaca buku itu sangat penting menambah cakrawala dan pola pikir kita. Kalau kita tidak mampu berdialektika dengan baik, minimal kita punya khazanah pemikiran yang luar biasa dengan membaca buku. Terkadang memang ada yang tidak mampu menyampaikannya dengan kata-kata, tidak mampu mengungkapkannya dengan baik, tetapi dia bisa menulis dengan luar biasa. Maka jangan pernah berhenti membaca buku, apapunlah itu. Karena saya sudah memantapkan dalam hati saya sejak kecil saya dahulu sampai hari ini, membaca ini penting.
dan koleksilah buku-buku penting sehingga teman-teman akan merasakan ini nanti. Kapan rasa bahwa bergunanya apa yang kita lakukan ini nanti 10 tahun lagi. Demikian dari saya. Saya bahagia bertemu dengan kalian semua. Selamat malam. Semoga kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pesan dari Bapak Edward tadi, maka kita cukupkan modul Nusantara kita di sesi inspirasi ini. Semoga ini bisa menambah hasanah berpikir dan meningkatkan partisipasi kita dalam dunia kepemiluan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya.